masuk surga, maka dorbun bisayfi, lakukan jihad fisabilillah. Jihad zaman Nabi, komandonya Kanjeng Nabi, musuhnya orang kafir, pasti syahid. Kalau zaman sekarang yang komando kadang ada umat muslim, lawannya juga umat muslim, seperti di Suriah dan Saudi terjadi peperangan, kedua-duanya muslim, maka perlu riset, perlu penelitian. Maka di sini pentingnya al-fahmu wal fiqhu, pemahaman hukum. Kira-kira jihad itu kalau kasusnya seperti ini bagaimana? Nek podo Islam kok ngeten iki, maka perlu pakar yang menentukan. Kalau zaman Nabi, musuh kafir, komandonya Rasulullah, pengikutnya para sahabat, gugur syahid. Maka jihad fisabilillah bagian dari amalan yudkhilukumul jannata, yang nanti akan memasukkan engkau ke dalam surga. Yang pertama. Yang kedua, wa ikramud dhaif, muliakan tamu. Bahkan dalam redaksi lain disebutkan wa it'amud dhaif, kalau ada tamu kasih makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ghammara al-ibada biladaifihi wa ghammara qulubahum bi anwarid dini wa wadhaifihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man syaya'ahu ila yaumil millati wad din. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang beriman kepada Allah, mereka menginginkan kematian dengan husnul khotimah, sehingga apa yang diperoleh adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat kaum muslimin yang dimuliakan Allah, orang kalau kepingin masuk surga itu syaratnya harus meninggal dunia terlebih dahulu. Bagaimana orang bisa masuk surga kalau tidak meninggal dunia? Kecuali memang orang-orang yang dipilih oleh Allah, seperti para nabi-nabi yang dibawa ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kematian itu disepakati oleh setiap umat manusia. Siapa saja akan meninggal dunia. Tapi penyebab kematian itu yang berbeda-beda. Ada orang meninggal dunia karena kecelakaan. Ada yang meninggal dunia karena diabetes. Ada yang meninggal dunia karena terkena gempa bumi. Ada yang meninggal dunia karena tenggelam. Ada yang meninggal dunia karena COVID-19.
Maka penyebab kematian ini yang disebut dengan musibah. Maka musibah ini yang harus kita antisipasi. Kematian tidak bisa kita antisipasi, tapi penyebab kematian itu yang disebut musibah bisa kita antisipasi. Maka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Abu Hurairah berjalan di satu majelis, maka sahabat Nabi ini berdiri. Apa kata Abu Hurairah? Ala uhaddithukum min nabiyillahi hadithan ghaira kadhibin. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala nuhaddithukum bima yudkhilukumul jannata. Qalu bala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah bercerita, kalian mau ndak aku kasih kabar yang kabar ini datang dari Rasulullah? Tidak dusta kabar ini. Saya mendengar langsung dari Rasulullah, kata Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Mau ndak kalian aku kasih cerita, kasih amalan yang amal ini bisa memasukkan kalian ke dalam surga? Maka para sahabat menjawab, qalu bala, nggih Kanjeng Nabi, kami mau. Lantas Nabi dawakan, yang pertama, darbun bisayfi. Kalau kalian mau masuk surga, maka darbun bisayfi, lakukan jihad fisabilillah. Jihad zaman Nabi komandonya Kanjeng Nabi, musuhnya orang kafir, pasti syahid. Kalau zaman sekarang yang komando kadang ada umat muslim, lawannya juga umat muslim, seperti di Suriah dan Saudi terjadi peperangan, kedua-duanya muslim. Maka perlu riset, perlu penelitian. Maka di sini pentingnya al-fahmu wal fiqhu, pemahaman hukum. Kira-kira jihad itu kalau kasusnya seperti ini bagaimana? Nek podo Islame kok ngeten iki, maka perlu pakar yang menentukan. Kalau zaman Nabi, musuh kafir, komandonya Rasulullah, pengikutnya para sahabat, gugur syahid. Maka jihad fisabilillah bagian dari amalan yudkhilukumul jannata, yang nanti akan memasukkan engkau ke dalam surga. Yang pertama. Yang kedua, wa ikramud dhaif, muliakan tamu. Bahkan dalam redaksi lain disebutkan wa it'amud dhaif, kalau ada tamu kasih makan. Nabi Ibrahim itu orang yang paling memuliakan tamu. Coba bayangkan ketika mau makan sarapan pagi, Nabi Ibrahim berangkat ke barat 2 mil, 3 mil, ke timur, ke selatan, ke utara, cari orang. Ayyuhan nas, hai manusia, siapa yang belum sarapan pagi ini? Saya ya Ibrahim. Ayo ke rumah. Di rumah sudah siap, biijlin hanit, pedet panggang. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika ada tamu, Umar minuman niki Pak disuguhno dhewe kali Sayyidina Umar. Dia bikin sendiri, disuguhno sendiri. Ya Amirul Mukminin, jenengan niki presiden ngoten. Malaikat iki lek ana tamu, malaikat iki padha nglumpuk. Aku lek yo sungkan mbek malaikat. Maka kata Nabi, orang yang beriman kepada Allah, falyukrim ad-dhaifa, muliakan tamu. Bagaimana memuliakan tamu itu? It'amut ta'am, kasih makan tamunya, hormati tamunya. Kalau perlu pulang tidak punya bensin, kasih bensin. Ini bagian daripada ikramud dhaif. Kadang-kadang kalau jenengan kan mboten ngoten. Ngapunten nggih, mau ngenten banyu putih tok. Ini kalimat yang sering terlontar dari mulut kita.
banyu putih temriku ten warung panganan akeh, tinggal telepon datang itu makanan. Maka keimanan kita distandarisasi oleh Rasulullah. Muliakan tamu ndak? Kalau muliakan tamu, oh hebat. Bahkan rumah yang paling baik itu, yang paling barokah, rumah yang banyak tamunya. Maka jangan sampai rumah kita itu ketika Idul Fitri saja kalau ada tamu. Maka memuliakan tamu, berbuat baik kepada tamu, memberi makan tamu, menjamu tamu, bagian dari amalan yudkhilukumul jannah, yang memasukkan engkau ke dalam surga Allah. Yang ketiga, wahtimamun bimawaqitis sholat. Kita harus punya semangat, himmah, keinginan menjaga waktu sholat kita berjamaah 5 waktu. Jangan sampai kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, ketika kita menjalankan perintah Allah dengan sembrono, kita menjalankan perintah Allah, sholatnya subuhnya kawanan, maghribnya mepet dengan isanya takhir dengan subuh, terdengar as-salatu khairum minan naum, aku belum sholat isya. Maka kita menjaga sholat kita 5 waktu berjamaah. Artinya jangan sampai kita mengqadha sholat kita, apalagi meninggalkan sholat. Kecuali memang uzur syar'i, ketiduran, tidak ada yang gugah, terus kita tidur, bangun-bangun sudah asar, itu namanya uzrun syar'iyun, uzur yang ditoleransi oleh syariat. Maka kaum muslimin rahimakumullah, salat itu ibadah yang waktunya muwassa. Muwassa itu bagaimana? Waktunya itu ada timernya. Pun kalau contohkan zuhur Jumatan itu andai kata jam 12 kita sholat zuhur, sampai kapan? Sampai jam 3 masuk waktu asar. Kita zuhur jam 12 boleh, jam 1 boleh, jam setengah 2 boleh, jam 2 boleh, setengah 3 boleh. Tapi ingat, jangan sampai mepet masuk waktu asar. Maka dalam kajian fiqh di situ diterangkan, waktu awal namanya waktu fadilah, waktu yang kedua waktu ikhtiar. Maka jangan sampai kita sholat kita ini keluar dari waktu sholat. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis, Nabi itu paling seneng kalau ada sholat awalul wakti, sholat kawitane waktu. Jadi kalau kawitane waktu ya seperti ini. Kalau sholat kita tepat waktu berarti antara jam 12 sampai jam 3. Di dalamnya ini kita laksanakan berarti kita tepat waktu. Maka mari kita jaga sholat kita berjamaah, karena ibadah sholat ini ibadah yang paling baik, dan ini yudkhilukumul jannah, yang akan memasukkan kamu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa isbaghut tuhuri fil lailatil qarrati. Sempurnakan wudumu ketika engkau berada di satu malam yang dingin. Terus wong Jawa bediting. Artinya napa? Siapa saja ketika malam hari, padahal malam itu dalam keadaan dingin, kok orang ini masih mau bangun, mengambil air wudu, sujud kepada Allah, menjalankan ibadah sholat. Kadang-kadang orang itu kalau kedinginan, wah, malah jepit selimut. Ini ndak. Ambil air wudu, bersuci, bersujud kepada Allah 2 rakaat, 4 rakaat, atau 6 rakaat, atau hanya witir 1 rakaat. Ini amalan
yang yudkhilukumul jannah, yang akan memasukkan engkau ke dalam surga Allah. Mari kita coba. Ketika malam dingin sekali, kita tetap ambil air wudhu, kita tetap sholat, kita tetap sujud kepada Allah. Insya Allah Allah akan berikan surga kepada kita semua. Yang terakhir, wa it'amut ta'am ala hubbihi, berbagi makanan kepada memang orang-orang yang memerlukan makanan itu, orang-orang yang lapar. Artinya kita diperintah oleh Allah bukan sekedar menjadi hamba Allah yang cerdas akal kita, tapi cerdas hati kita, cerdas sosial kita. Bagaimana kita empati, bukan sekedar simpati. Maka di musim pandemi yang seperti ini, kaum muslimin rahimakumullah, mari kita amalkan hadis ini. It'amut ta'am, kita berbagi makanan. Nyun sewu, saiki wong sugih mawon, badhe maem niku angel. Kepengin soto, bakul sotone tutup, kepengin rawon, bakul rawone tutup. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya? Sedangkan kita tahu as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu akan mencegah bala. Sedekah itu akan mendekatkan engkau kepada Allah. Sedekah itu akan menjadikan hidupmu bahagia. Sedekah itu akan menjadikan engkau dicintai oleh Allah dan surga akan cinta kepadamu. Bahkan umur yang pendek dipanjangkan oleh Allah karena sedekah. Sedikit kita buka kisah Nabi Ibrahim. Suatu ketika Nabi Ibrahim didatangi pemuda. Al-kisah, pemuda ini pulang, malaikat datang, tanya, ya Nabi Allah, siapa laki-laki pemuda itu tadi? Dia murid saya sekalian temen. Ngapain kesini? Undang-undang benjing ngajengi rabi. Terus malaikat, umurnya tidak sampai besok. Maka Nabi Ibrahim kaget. Lek gak sampai menesuk ya sakno aku. Wis tak kandhanane cek rabine dijokno. Biar dimajukan nikahnya, ndak usah nunggu besok. Tapi Nabi Ibrahim urung memberitahu kepada laki-laki itu. Karena apa? Nabi Ibrahim, ya biarlah kematian itu menjadi urusan Allah. Ternyata besok dia masih hidup 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai bertahun-tahun dia hidup. Tanya kepada malaikat, katanya umurnya tidak sampai besok, kok ini urip terus sih? Enggak, Nabi Ibrahim, memang catatannya tidak sampai besok, tapi habis pulang dari rumah kamu, dia itu ambil makanan dibagikan kepada fakir miskin. Maka Allah perintahkan rubah, undur kematiannya, yang mestinya besok diundur oleh Allah. Niki barokai sedekah. Niki amalan-amalan yang nanti akan memudahkan kita dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Monggo di masa pandemi, di samping ikhtiar batin, ikhtiar zahir seperti ini, mari kita laksanakan. Semoga kita semua dan bangsa kita diberikan keberkahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil Qur'anil azim hadahum ila siratim mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man syaya'ahu ila yaumil millati waddin. Amma ba'du,
فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا سهل أمورنا وأمور المسلمين وقضي حوائجنا وحوائج المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر